Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk hari ini pelajaran akidah akhlak akan membahas tentang berkata baik dan tidak bohong. Sebelum pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Beliau mengajar umatnya agar melakukan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela. Kalian harus terbiasa berakhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Contohlah akhlak terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan beliau sebagai teladan dalam keseharian. Sejak kecil kita dilatih untuk berkata. Setiap hari pula kita berbicara. Sebagai anak muslim kita harus berbicara yang baik-baik saja. Berbicara yang diperlukan saja. Sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Begitu juga di dalam sabda Rasulullah yang berbunyi, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Anak-anakku sekalian, apa sih keuntungan ketika kita berbicara yang baik? Yang pertama adalah disenangi banyak teman. Yang kedua, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 3, terhindar dari dosa. Yang keempat, dihormati orang lain. Anak yang baik pasti akan berhati-hati dalam berbicara. Anak yang baik akan berbicara hal-hal yang penting dan tidak sia-sia. Dan anak yang baik akan selalu menjaga lisannya. Tidak pernah mau berbicara kotor, apalagi berbicara yang jorok. Kedua hal ini harus dijauhi. Karena apa? Berbicara kotor atau jorok termasuk perbuatan dosa. Dan itu akan menjerumuskan kalian semuanya. Karena apa? Berbicara kotor atau jorok termasuk bisikan setan. Rasulullah hanya mengajarkan kepada kita agar supaya berbicara yang sopan. Nabi Muhammad selalu berbicara baik, tidak pernah berbicara jelek. Selalu berkata yang baik, tidak pernah menyakiti orang lain. Melarang berbicara dengan teriak-teriak. Melarang berbicara dengan menyinggung orang lain. Dan Nabi Muhammad melarang agar supaya kalian semuanya tidak boleh mengejek. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkata kotor. Allah menciptakan mulut untuk berbicara yang baik. Mulut digunakan untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian, berbicara kotor itu dapat menyinggung orang lain. Berbicara kotor mendapat dosa. Berbicara kotor pasti anak-anak cepat. Cepat apa? Cepat atau mudah marah dan tidak akan mendapat pahala dari Allah. Nah, inilah kerugian berbicara kotor atau dusta. Antara lain, 1,
dijauhi teman. 2, tidak dipercaya orang lain. 3, mendapat dosa. Yang keempat, menjadi temannya setan. Anak-anak mau jadi temannya setan? Tentunya tidak. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang bohong. Apa sih bohong itu? Bohong sama dengan dusta. Berbicara yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya bohong atau dosa atau dusta. Dan berbohong merupakan perbuatan dosa. Seseorang jika telah berbohong maka ia akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan selanjutnya. Orang yang suka berbohong akan dijauhi oleh teman-teman. Orang yang berbohong perkataannya tidak bisa dipercaya. Dan Allah tidak menyukainya. Orang yang berbohong adalah temannya setan dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kita harus menghindari sifat bohong. Berkatalah anak-anak sekalian, pesan berburu, berkatalah yang baik, hindari berkata kotor atau jorok, hindari pula berkata bohong atau dosa. Demikian anak-anakku sekalian, marilah pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.